Shalom adik-adik. Iya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ketemu lagi sama Cici Citia, ada Ciherti, dan musiknya ada Koyoko. Iya, semuanya udah pada mandi kan? Yuk, udah siap-siap. Alkitabnya juga jangan lupa disiapin ya, untuk nanti mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Koyaya. Iya, yuk kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau berterima kasih untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya semuanya kita mau mengucap syukur ya sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu. mari adik-adik kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau belajar untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami memiliki Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Kami menyembah
Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, yang ada di rumah Tuhan Yesus, siap Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah sekolah minggu kami pada pagi ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan Yesus yang beracara Tuhan di atas anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau selalu bersuka cita Tuhan Yesus. Kami mau selalu happy Tuhan untuk beribadah Tuhan Yesus kepadamu. Berkati juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan akan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang baik Tuhan Yesus, yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, hai adik-adik. Iya, udah pada sarapan kan? Udah dong ya. Certi udah sarapan belum? Udah dong, udah. Udah. Adik-adik pasti belum 2 kali ya. 2 kali. Yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Pakai gerakan ya. Kita mau nyanyi lagu Happy ya, Happy ya. Ya, happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin Siapa yang mau disayang Tuhan? sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Ya. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya adik-adik, coba yang senang jadi anak Tuhan siapa? Coba angkat tangannya. Saya. Semuanya pasti senang jadi anak Tuhan ya. Karena Tuhan Yesus sayang kepada kita semua ya adik-adik ya. Ya masih tetap semangat ya yang di rumah.
bangkit berdiri kembali ya. Jangan malas-malas tuh kita memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, tepuk tangan. Haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita. Tepuk tangan. Haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita, injak musuh. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kita menang. Tepuk tangan, tepuk tangan. Haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita, injak musuh. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Tepuk tangan, tepuk tangan. Haleluya. Seluruh umat Allah bersuka cita, injak musuh. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, kita menang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Bila Tuhan Yesus di pihak kita, kita akan tampil jadi pemenang. Kita akan tampil, kita akan tampil jadi pemenang. Sekali lagi, kita akan tampil jadi pemenang. Berkemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan ya. Bila Tuhan Yesus ada di pihak kita, kita akan tampil sebagai pemenang ya Citia ya. Bila kita tetap terus setia kepada Tuhan, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik ya. Walaupun masih di rumah ya, kita percaya sukacita Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, sebenarnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, siapkan adik-adik Alkitabnya. Kita mau angkat pujian, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Naikkan pujiannya dengan kesungguhan hati adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku, firman Tuhan.
adik-adik, apa kabar? Ajaib, dahsyat, luar biasa ya. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Tadi adik-adik sudah memuji besarkan nama Tuhan sama Cihati sama Citia ya. Ntar kita mau berdoa dulu buat firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah pimpin kami dalam tidur kami sehingga kami boleh bangun pada saat pagi hari ini Tuhan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, pada pagi ini Koya mau cerita tentang Yakub dan Rahel ya. Adik-adik mungkin sudah dengar cerita ini ya, pasti sering ya dengar. Pada pagi ini Koya juga mau cerita tentang Yakub dan Rahel ya adik-adik sama Tuhan. Bentar adik-adik bisa nonton videonya ya. Bentar nonton videonya, lalu adik-adik cermati, lalu adik-adik perhatikan videonya ya adik-adik kita. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya." Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu.
Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku? jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Ya, pada suatu hari si Yakub ini pergi mengembara, ya. Kata ayahnya bahwa dia punya saudara, namanya Laban. Jadi Yakub terus berjalan dan ketika dia melihat ada sumur, lalu dia mampir di sumur itu dan ternyata ada sekawanan kambing domba ya yang minum dari air dari sumur itu. Nah, ketika ditanya-tanya dan ternyata yang mengembalakan kambing dombanya itu adalah seorang wanita, seorang cewek ya adik-adik ya. Dan setelah itu ternyata setelah kenalan, setelah berbicara, setelah berbincang ternyata wanita itu bernama Rahel ya. Ketika dari pandangan itu si Yakub ini suka dari pandangan pertama ini. Ya, Yakub ini sangat suka sama si Rahel ini ya dia Tuhan. Dan ketika ditelusuri ternyata ayahnya si Rahel ini ternyata saudara dari Yakub, ternyata Laban ya ayahnya dari si Rahel ini ya. Jadi Laban ini punya 2 orang anak. Yang pertama namanya Lea, terus yang kedua namanya Rahel. Setelah itu Yakub pergi bersama Rahel ini dan juga gembala-gembalanya ke rumahnya Laban. Yang menceritakan tentang bagaimana si Yakub ini, ayahnya ini dan juga ibunya Ribka ini dan sampai di situ. Yakub bekerja sama Laban di situ sebulan dan setelah 1 bulan Yakub ini memberanikan diri ya adik-adik ya bahwa dia akan bekerja sama Laban selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel ya adik-adik Tuhan. Karena pandangan pertama tadi si Yakub suka sama si Rahel tadi ya adik-adik Tuhan. Setelah itu Yakub bekerja sama Laban selama 7 tahun, enggak digaji ya adik-adik. Gajinya apa? Si Rahel itu, nanti hadiahnya Rahel. Nah ternyata yang dia rasakan selama 7 tahun itu ternyata sangat dia dirasakan sama si Yakub ini sangat singkat sekali karena dia suka dan cinta sama si Rahel ini. Nah, dia dikatakan Tuhan setelah 7 tahun Yakub minta sama Laban, aku sudah bekerja selama 7 tahun, berikan
Rahel sama aku, kata Yakub ya, sama Laban ini ayahnya dari Rahel. Ketika malamnya, ketika dia mau rame-rame semua penduduk diundang ya di Tuhan untuk melihat pertunangannya antara Yakub dan Rahel ya di Tuhan. Ternyata ketika malam hari Laban ini menukar Rahel dengan Lea kakaknya. Terus ketika pagi-pagi si Yakub ini marah sama Laban. Apa yang kamu lakukan? Tenang, tenang kata Laban gitu ya, di kisah Tuhan. Di sini nggak ada adiknya dulu yang kawin, yang nikah ya. Jadi kamu harus nikah dulu dengan kakaknya, baru dengan adiknya gitu ya kan. Yang dikatakan oleh Laban ini, adik-adik sama Tuhan, karena saking cintanya sama si Rahel ini, akhirnya Yakub menyanggupi lagi. Dia bekerja lagi 7 tahun lagi sama Laban untuk mendapatkan Rahel ya adik sama Tuhan. Dia kerjakan lagi selama 7 tahun ya tanpa terasa ya adik, karena cintanya dia kerjakan dan akhirnya 7 tahun tiba dan Yakub menikahi Rahel ya, orang yang dicintainya adik sama Tuhan. Jadi adik sama Tuhan, dari cerita ini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa pengorbanan Yakub untuk mendapatkan Rahel itu sungguh luar biasa ya adik-adik sama Tuhan. 7 tahun sudah berlalu, lalu tambah 7 tahun lagi, 14 tahun loh adik-adik ya untuk mendapatkan Rahel ya. Mungkin saat di sini ya adik-adik sama, untuk sekarang ini untuk menanti 14 tahun itu nggak mungkin ya adik-adik sama Tuhan. Keburu tua ya adik sama Tuhan, atau terlalu lama gitu ya kan untuk tunggu 14 tahun ini ya adik sama. Tapi karena cintanya Yakub sama Rahel ini, dia lakukan itu semua selama 14 tahun ya adik sama Tuhan. Sama pengorbanan Tuhan Yesus juga ya. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya demi siapa? Demi kita semua, demi cintanya Tuhan Yesus sama kita semua ya adik-adik. Lalu bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik cinta enggak sama Tuhan Yesus? Lalu adik-adik apa sih yang dikorbankan adik-adik untuk mencintai Tuhan Yesus? Ya, adik-adik mengorbankan waktunya, menyempatkan waktu untuk beribadah online ini ya adik-adik. Meskipun banyak ada TV ya adik-adik di rumah adik-adik, mungkin filmnya bagus-bagus, tetapi adik-adik mengorbankan diri untuk ikut dalam ibadah online kita pada saat pagi hari ini adik-adik sama Tuhan. Pagi ini Koyaya mau kasih tugas sama adik-adik. Yakub punya 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Jadi tugasnya adik-adik sebutkan ke-12 anak laki-laki Yakub. Ya, bisa nggak adik-adik? Bisa ya, adik-adik apalin ya. Siapa 12 anak ya Yakub yang laki-laki. Lalu ada 1 lagi yang perempuan ya adik-adik sama Tuhan. Itu saja tugasnya. Oh iya, buat tugas mungkin kalau buat yang kecil nggak mungkin buat ngapal ya. Jadi buat tugas yang kelas kecil, Koyaya pengen adik-adik berdoa ya. Siapa yang suka berdoa adik-adik yang masih kecil ya, semua ya suka berdoa mau makan boleh, berdoa mau tidur boleh, berdoa mau bangun tidur juga boleh ya. Nanti di videoin sama mamanya atau sama kakak-kakaknya ya, minta tolong ya. Itu saja firman yang dapat saya sampaikan pada saat pagi hari ini buat adik-adik. Biarlah kita mau terus tetap setia sama Tuhan, terus andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengorbankan dirinya buat kita semua ya adik-adik sama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita mau lipat tangan kita,
Kita mau tutup mata kita mau berdoa sama Tuhan lagi buat firman yang sudah kita dengar dan kita tonton pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah kami tonton Tuhan Yesus pada saat pagi ini. Biarlah boleh menjadi berkat buat kami semua Tuhan, bagaimana pengorbanan Yakub untuk mendapatkan Rahel Tuhan. Dan biar kami juga anak-anak-Mu mau berkorban Tuhan Yesus dengan setia kepada Engkau, meluangkan waktu kami Tuhan Yesus untuk melayani Engkau, untuk tetap kami setia kepada Engkau dalam beribadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang kasih kesehatan buat kami semua, anak-anak-Mu sekolah minggu, buat guru-guru sekolah minggu, dan juga buat kedua orang tua kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.